Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pendidikan Biologi Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya dari kelompok 7 Indralaya dengan saya Alifa Samartul Kolbi dan kedua rekan saya. Saya Rika Amelia. Dan saya Rani Atikashari. Di sini kami akan menampilkan video mengenai bahan makanan yang mengandung protein. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi protein. Teori, protein merupakan salah satu biomolekul penyusun makhluk hidup. Di dalam sel, terdapat ribuan jenis protein yang berbeda-beda, masing-masing memiliki fungsi spesifik. Protein adalah instrumen yang menginformasikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Sifat-sifat protein: A. Membentuk Zwitter ion di dalam air. B. Dapat mengalami denaturasi. C. Sifat koloid. Di dalam air, protein membentuk sistem koloid dan mempunyai sifat-sifat seperti sistem koloid umumnya, yaitu efek Tyndall dan gerak Brown. D. Sifat asam basa. Dengan adanya gugus-gugus R yang bersifat asam atau basa, protein dalam larutan bersifat amfoter. E. Dapat dihidrolisis menjadi asam amino dengan asam encer atau enzim protease. Memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, enzim. Semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel dikatalis oleh protein enzim, amilase. Kedua, transport. Protein berfungsi untuk mengangkut molekul atau ion tertentu dari satu organ ke organ lainnya, hemoglobin. Yang ketiga, kontraktil. Berperan dalam proses kontraksi atau gerak pada sel dan organisme, aktin dan miosin. Keempat, penyimpanan. Menyimpan nutrien. Kasein menyimpan protein pada susu. Ovalbumin menyimpan protein pada putih telur. Kelima, hormon. Mengatur dan menstimulasi keberlangsungan reaksi biokimia. Insulin mengatur metabolisme gula. Keenam, pertahanan. Melindungi dan mengenali serta membunuh benda asing. Imunoglobulin atau antibody. Ketujuh, racun. Racun ular mengandung ribuan jenis protein yang dapat bersifat toksin atau neurotoksin. Uji protein. Untuk mengidentifikasi protein dalam suatu sampel dapat dilakukan berbagai uji protein berikut. 1. Uji ninhidrin membentuk warna ungu. 2. Uji biuret menghasilkan warna ungu. 3. Uji milon menghasilkan warna merah bata. 4. Uji kelarutan. 5. Uji santo protein menghasilkan warna kuning. 6. Uji koagulasi terjadi penggumpalan. 7. Uji sulfur menghasilkan endapan hitam dan juga bau belerang jika sampel dibakar. 8. Uji menggunakan garam menghasilkan endapan. 9. Uji menggunakan alkohol menghasilkan endapan berwarna putih. Dan 10. Uji Hopkins Coal menghasilkan cincin berwarna ungu. Di sini, kami menggunakan sampel yaitu kacang kedelai, telur, dan daging ayam. Prosedur proyek. Yang pertama, pelajari dan pahamilah materi mengenai protein. Yang kedua, tentukanlah bahan makanan yang mengandung protein. Yang ketiga, rekamlah bahan makanan tersebut. Dan yang keempat, edit video rekaman tersebut semenarik mungkin. Kacang kedelai. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dalam 100 gram kacang kedelai kering mengandung protein sebanyak 40,4%. Kacang kedelai mengandung arginin dan glisin yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan sekresi insulin. Di samping itu, kacang kedelai juga mengandung genistein yang dapat meningkatkan produksi kolagen. Salah satu produk dari kacang kedelai adalah tempe. Berdasarkan SNI nomor 31442009, produk tempe memiliki persyaratan minimal mengandung protein sebanyak 16%. Daging ayam. Dilansir dari data Kementerian Kesehatan, untuk 100 gram daging ayam mengandung protein sebanyak 18,2%. Nugget adalah salah satu olahan yang berbahan baku dari daging ayam. Berdasarkan SNI nomor 0166382014, nugget memiliki persyaratan minimal mengandung protein sebanyak 12%. Sebagai contoh olahan daging ayam, di sini tersedia nugget dari Bell Food,
yang mengandung protein sebanyak 18%. Penyusun protein amino esensial pada daging ayam yaitu triptofan, metionin, valin, treonin, dan fenilanin. Kemudian amino non-esensialnya asparagin, alanin, arginin, dan tirosin. Salah satu bahan pangan sumber protein berikutnya adalah telur. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, dalam 100 gram telur ayam memiliki kandungan protein sebanyak 13 gram, sedangkan untuk satu butir telur ayam rebus memiliki kandungan protein sebanyak 6,26 gram. Selain itu, terdapat beberapa jenis protein yang ada pada telur. Jenis protein telur terpisah baik itu putih dan kuning telur. Pada putih telur terdapat ovalbumin, ovomukoid, ovomusin, ovokonalbumin, dan ovoglolin. Dan pada kuning telur terdapat ovovitelin dan ovolitelin. Kesimpulan, protein adalah instrumen yang menginformasikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Banyak bahan makanan di sekitar kita yang mengandung protein. Menurut fungsi biologis, protein memiliki fungsi sebagai enzim, transport, penyimpanan, kontraktil, pertahanan, hormon, dan racun. Sifat-sifat protein diantaranya membentuk zwitter ion di dalam air, dapat mengalami denaturasi, bersifat koloid, bersifat asam basa, dan dapat dihidrolisis. Untuk mengidentifikasikan protein dalam suatu sampel dapat dilakukan berbagai uji, yaitu diantaranya uji ninhidrin, uji bioret, uji milon, uji kelarutan, uji santoprotein, uji koagulasi, uji sulfur, uji menggunakan garam, uji menggunakan alkohol, dan uji Hobskin-Kohl.